Halo teman-teman shipper dari Ninja Express, welcome back to Ninja Academy. Semoga semua teman-teman shipper dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja. Karena seperti yang kita semua tahu kalau wabah virus COVID-19 atau virus corona sedang ada di antara kita, sedang ada di sekitar-sekitar kita. Jadi lebih baik kita mengisolasi diri kita sendiri, lebih baik kita cari aman untuk menghindari banyak keramaian orang. Nah, karena wabah virus COVID ini, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk meminimalisir atau mengurangi event-event atau acara-acara yang mendatangkan banyak orang. Maka dari itu Ninja Academy tidak kita adakan secara offline, tapi tenang aja, semua shipper-shipper dari Ninja Academy masih bisa belajar karena kita buatkan video tentang basic digital advertising dan digital advertising tricks. Kalau kali ini videonya kita akan belajar tentang digital advertising tricks. Sebelumnya kita udah belajar tentang basic digital advertising. Nah, buat teman-teman shipper yang mungkin baru tahu tentang Ninja Academy, jadi Ninja Academy ini memang program baru dari Ninja Express. Ini untuk mengedukasi para shippernya untuk apa? Pastinya untuk membantu meningkatkan penjualan dari para shipper. Di sini teman-teman shipper bisa banyak banget dapat benefit mulai dari kartu Prima Benefit. Di sini teman-teman bisa dapatin e-tol atau voucher-voucher dalam bentuk lainnya 500.000 sampai 2 juta per bulan. Bahkan teman-teman juga bisa dibuatin konten sosial medianya, teman-teman juga difotoin produk-produknya sampai dikasih materi-materi dari para expert di bidangnya masing-masing. Kita udah banyak belajar materi-materi dari para pembicara yang luar biasa. Kita udah pernah belajar tentang copyright marketing, kita udah pernah belajar tentang cash flow management, kita udah pernah belajar tentang company legality, business data management, dan materi-materi seru lainnya. Dan kali ini kita akan belajar tentang digital advertising tricks. Sebelum masuk ke materi, kalau misalnya teman-teman belum nonton basic digital advertising, silahkan ke video sebelumnya karena ini agak berkesinambungan biar teman-teman juga paham apa yang akan disampaikan oleh pembicara kali ini. Pembicaranya masih sama, digital marketing mentor yang luar biasa. Kita sudah ada bareng sama Mas Adwin Rahmanto nih, seorang digital marketing mentor yang luar biasa nih. Halo Mas Adwin. Halo Mas Jody. Apa kabar nih? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Nih kali ini kita akan belajar tentang digital advertising tricks. Iya, betul. Sebelumnya kita belajar tentang basic digital advertising, yang dimana banyak banget ngebahas tentang mindset tuh ya di situ ya. Yes, betul sekali. Nah, ini agak lebih teknis nih berarti kali ini. Betul. Nah, ini lebih ke arah teknis-teknis dan strategi bagaimana memainkan, terutama di Facebook Ads. Terutama di Facebook Ads ya, karena yang sudah Mas Adwin jelasin sebelumnya kalau Facebook itu sosial medianya top 4 sekarang justru. Yes, ya. betul sekali. Dan jadi grup paling besar. Iya. Bener ya? Betul sekali. Oke, silakan langsung aja Mas Adwin. Oke. Dijelaskan ke teman-teman shipper dari Ninja Academy. Siap. Halo teman-teman shipper Ninja Academy. Di video sebelumnya kita sempat membahas tentang basic dari digital advertising. Aku mau bahas tentang mindsetnya seperti apa, cara mainnya seperti apa, dan apa sih bedanya offline, online, dan dunia digital. Dan di sini aku lebih ke arah teknis, terutama seperti yang di video sebelumnya aku sudah bilang bahwa traffic generator paling baik saat ini untuk dunia digital, untuk mendatangkan orang-orang ke toko online teman-teman, ke Instagram atau sosial media, itu adalah dengan menggunakan Facebook Ads. Dan jadi perlu dipahami kalau misalnya aku membahas tentang Facebook Ads, itu berarti termasuk dalamnya Instagram Ads gitu, karena Instagram Ads dan Facebook Ads itu masih dalam satu perusahaan induk gitu. Jadi Facebook Ads dan Instagram Ads itu bisa saling terintegrasi seperti itu ya. Nah, untuk sebelumnya belum bahas langkah teknisnya seperti apa, aku mau bahas dulu tentang fondasi dasar yang harus teman-teman persiapkan ketika mau mulai beriklan atau berpromosi di dunia digital, yaitu lebih ke arah bisnis model gitu. Jadi membuat bisnis modelnya. Bisnis model ini apa? Jadi lebih ke arah apa sih yang produk yang teman-teman tawarkan, atau apa sih masalah yang teman-teman mau berikan solusinya. Yang di video sebelumnya kita juga udah bahas tentang kalau mau penjualan yang besar, kita salah satunya adalah harus menjadikan produk kita sebagai solusi dari masalah orang banyak. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih step-stepnya untuk membuat bisnis model tersebut. Nah, gimana caranya membuat bisnis model? Jadi yang pertama, teman-teman berangkat dari what's the problem. Jadi apa sih masalahnya? Masalah apa yang mau teman-teman selesaikan? Gitu. Yang di video sebelumnya kita udah bahas kan, gimana caranya teman-teman tahu dulu nih masalah yang ada di produk teman-teman, di marketnya, itu masalah apa yang belum terselesaikan, dan itu akan diselesaikan dengan produk yang teman-teman tawarkan. Gitu. Contoh misalnya teman-teman jual produk hijab. Jual produk hijab itu misalnya tadi kita contohkan hijab yang anti air. Anti air itu kan misalnya belum ada gitu ya. Walaupun mungkin itu hal yang belum kelihatan sebelumnya, belum kelihatan itu sebuah masalah, ya udah itu diangkat dan itu kita tawarkan bahwa hijab kita ini anti air gitu. Dan ketika kita udah tahu problemnya, kita angkat masalahnya, kita bisa berikan solusinya
Itu berdasarkan dari produk yang kita tawarkan tadi. Gitu. Kenapa kita berangkatnya dari problem, berangkatnya dari masalah? Karena ketika ada problem, ketika ada masalah, dan konsumen tahu atau market tahu itu sebuah masalah buat dia, berarti dari problem tersebut lahirlah sebuah kebutuhan. Gitu. Oh, ada masalah ini nih, berarti butuh sesuatu nih untuk menyelesaikan masalahnya. Dan ketika kita hadir, gitu, jadi market memang butuh, akhirnya karena ada problem, market butuh, dan produk kita hadir, mereka akan mau mencobanya. Karena mereka tahu bahwa produk tersebut bisa menyelesaikan problemnya. Gitu, kebayang, jadi problemnya tersampaikan, dan akhirnya mereka butuh, lalu mereka mencoba. Biasanya di awal untuk mencoba-coba aja dulu, beneran sesuai ekspektasinya nggak, kualitasnya bagus nggak, atau terpercaya nggak penjualnya. Dan yang menarik ketika ini terjadi, kualitasnya tersampaikan, dan bagus produk dan yang lain-lainnya, mereka akhirnya menjadi konsumen yang loyal. Konsumen yang loyal ini bisa jadi mereka akhirnya beli produk terus-menerus, beli varian yang berbeda, atau bahkan bisa sampai mereferensikan ke teman-temannya. Nah, contohnya misalnya mungkin Mas Jody sering kali dapat referensi, oh kalau beli baju di sini aja nih, bagus. Misalnya lagi pengen beli apa, nanya ke temen, akhirnya direferensiin ke toko apa. Berarti di sini ada kepuasan konsumen juga? Yes, betul sekali. Yang dimana dari kualitas si produk itu? Betul sekali. Jadi kalau kita berangkat dari sini, ini alurnya. Gitu, kita bisa menyelesaikan masalahnya, akhirnya mereka butuh, audiens butuh, mereka mencoba beli, dan mereka mencoba beli akhirnya puas, mereka mereferensikan. Ya contoh masifnya adalah Gojek. Gitu. Balik lagi ke Gojek itu selalu jadi contoh. Kenapa? Karena memang dengan hadirnya Gojek itu saat ini orang malah sering mereferalkan kan, dalam tanda kutip, udah apa-apa pakai Gojek aja dengan sendirinya. Karena mereka butuh, dan akhirnya mereka mencoba, dan mereka mendapatkan servis yang terbaik dari produk tersebut. Dan akhirnya mereka mau untuk mencoba mereferensikan ke orang lain, ke teman-temannya. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi berangkat dari problemnya itu apa? Marketnya mau siapa, problemnya apa yang mau diselesaikan, dan produk kita menjadi solusinya. Nah, yang kedua, who has the problem? Who has the problem tuh siapa marketnya tadi? Kita udah tahu produknya apa, problemnya apa, solusinya apa, yaitu dari produk kita. Nah, siapa sebenarnya market yang tepat untuk produk tersebut? Nah, kita bisa lihat dari beberapa hal untuk mencari target market ini, mencari audiens ini. Yang pertama, teman-teman bisa dapatkan atau cari berdasarkan geografisnya. Kira-kira produk teman-teman ini lebih cenderung cocoknya dijual di orang perkotaan atau di kabupaten kah? Gitu, karena beda wilayah itu biasanya beda behaviornya. Gitu, mungkin kalau masyarakat kota sudah terbiasa, mungkin ya beberapa tahun lalu tuh orang-orang kota udah terbiasa transfer seperti itu. Tapi orang-orang di kabupaten mungkin banyak yang belum juga. Gitu, berarti otomatis harus cari market yang tepatnya seperti apa. Nah, yang kedua, bisa berdasarkan demografinya. Demografi itu ya bisa berdasarkan gendernya, jenis kelamin, umurnya kira-kira kisaran berapa sampai berapa, kelasnya, kelas A, B, C kah, kelas ekonominya, menengah ke atas kah, menengah ke bawah kah, gitu. Atau pekerjaannya, kira-kira dia pekerjaannya seperti apa, karyawan kah, pengusaha kah, ibu rumah tangga kah, mahasiswa kah, itu beda-beda. Kenapa? Karena ketika teman-teman menentukan ini, nanti sangat berpengaruh ke hal-hal yang lainnya. Mulai dari bahasa penulisan di copywriting-nya, di landing page-nya, mulai dari bahasa konten dan iklannya, itu sangat berpengaruh dari sini. Terus berikutnya berdasarkan psikografisnya, interest-nya. Kira-kira market teman-teman ini, mereka tertarik sama hal apa sih? Misalnya teman-teman mau menjual hijab tadi. Kalau hijab ini berarti dia lebih tertariknya ke arah mana? Kira-kira tokohnya siapa yang dijadikan panutan? Kira-kira mereka suka nontonnya nonton apa? Nah, itu berdasarkan interest-nya. Nah, teman-teman perlu membuat semacam tabel-tabelnya. Majalah apa yang suka mereka baca, dan yang lain-lainnya. Terus yang berikutnya behavior. Behavior itu kebiasaannya itu seperti apa, kegiatannya apa, aktivitasnya apa. Nah, teman-teman perlu breakdown berdasarkan keempat hal ini. Gitu. Kalau misalnya nih, sorry nih Mas, aku cut sedikit. Kalau misalnya dari 3 ini, berarti 4 ini kita bisa riset dari ketika kita udah dapat 3 poin di atas. Yes. Yang keempat tuh kita riset. Betul. Gitu. Jadi ini kita berdasarkan, yang pertama gini, kita cari tahu audiensnya itu berdasarkan asumsi. Jadi berkira-kira dulu, kira-kira efektivitasnya seperti apa. Yang kedua bisa berdasarkan riset. Riset bisa berdasarkan interview atau survei. Interview misalnya kita punya market ibu rumah tangga.
ibu rumah tangga itu kita interview langsung nih, mungkin kita punya kenalan ibu rumah tangga di sekitar kita tanya kira-kira kebiasaannya tuh apa aja, aktivitas hari-harinya bisa ngapain aja, mereka sukanya nontonnya apa aja, terus tokohnya yang diidolakan biasanya siapa aja. Karena ini nyangkut nanti ketika teman-teman membuat interest untuk iklan di Facebook Ads. Ada kategori interest ya? Ada kategori interest. Dan ini penting. Dan ini penting. Banyak yang gengsi soalnya untuk melakukan riset itu. Betul, karena itu penting banget ketika kita punya data yang valid, itu enak banget untuk dapetin interest yang terbaiknya. Karena kalau berasumsi-asumsi terus-menerus, itu kita akan lebih lama mendapatkan hasil iklan yang terbaik. Karena kita harus tes-tes terlebih dahulu. Nah, ini beberapa hal yang teman-teman harus cari tahu untuk menemukan market yang tepatnya seperti apa, atau audiensnya seperti apa. Dan yang berikutnya, unique selling proposition atau unique selling point. Ini adalah poin pembeda yang membedakan produk teman-teman dengan produk orang-orang lain. Contoh yang tadi aku bilang, di Indonesia ada sekitar tahun lalu ada sekitar 1,5 juta penjual hijab. Nah, gimana caranya produk teman-teman dilirik sama audiens pencinta hijab atau orang yang memang suka beli hijab? Gimana caranya? Nah, teman-teman buat USP-nya, unique selling point-nya. Nah, secara kurva seperti inilah. Iya, jadi ini ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama ini adalah lingkaran yang konsumen mau. Iya, konsumen maunya seperti apa sih? Gitu. Terus yang ini ada hal-hal yang bisa kita lakukan atau produk yang bisa kita provide. Produk yang bisa kita buat itu seperti apa. Dan ini apa yang kompetitor lakukan. Kebayang? Jadi kita buat itu adalah yang konsumen mau, yang bisa kita buat, dan kompetitor belum ada. Belum lakukan. Oke, jadi makanya diambil tengah-tengah yang ke kiri. Itu ya? Iya, supaya kita cari yang kompetitor belum ada tuh yang mana. Yang kompetitor belum ada, tapi konsumen mau dan kita bisa memprovide-nya. Gitu. Nah, ini berdasarkan apa? Ini teman-teman bisa buat, balik lagi, nggak harus semuanya, teman-teman bisa pilih satu aja value yang teman-teman mau keluarkan atau mau teman-teman tawarkan. Yang pertama, bisa dari sisi bahan. Jadi misalnya teman-teman tonjolkan dari sisi bahannya. Contoh nih, misalnya untuk unique selling point-nya. Bahan, misalnya bahan ini terbuat, contoh ya, orang-orang yang terbiasa keringetan, kalau misalnya pakai baju, baru beberapa menit aja udah basah, udah sering keringetan, itu kan dia pasti mencari dry fit. Yes, betul. Cari-cari baju yang memang nggak gampang lepek, seperti itu. Nah, kita tonjolkan di situnya, bahwa bahan kita ini dry fit, nggak gampang lepek, dan segala macamnya. Dan itu, kalau kita bisa menyasar mereka, dan mereka lihat produknya, dan sesuai dengan kebutuhan mereka, pasti dibeli. Even harganya lebih mahal. Kebayangnya. Nah, itu bisa dari sisi bahan. Atau yang kedua, bisa dari sisi fungsi produk. Fungsi produk yang diutamakan. Contoh gini, yang paling sering dilihat aja, yang paling sering dikampanykan sekarang. Produk handphone. Oppo sama Vivo. Dia selalu menonjolkan kampanyenya ya, kampanye promosinya selalu menunjukkan fungsi produk. Oppo, Vivo yang selalu ditonjolkan apa? Kamera. Lebih tepatnya kamera? Selfie. Kamera selfie. Dan itu udah masuk. Kok saya tahu ya? Nah, karena memang itu yang dikampanyekan terus-menerus gitu. Jadi dia akhirnya Oppo sama Vivo tuh selalu mengkampanyekan itu kan. Kamera expert, selfie expert malah lebih detailnya lagi. Itu terus yang dikampanyekan. Dan akhirnya orang ke-trigger gitu. Masuk ke alam bawah sadarnya bahwa kalau misalnya mau beli kamera yang kameranya bagus. Kalau mau beli handphone yang kameranya bagus. Iya, mau beli handphone yang kameranya bagus, selfie terutama, tapi harganya terjangkau, Oppo, Vivo. Karena ya orang Indonesia terutama ya banyak orang pun juga pengennya kan eksis, bener nggak? Pengen eksis, pengen selfie, tapi kalau kamera zaman dulu kamera-kamera selfie yang bagus kan mahal-mahal harganya. Nah, akhirnya muncullah Oppo, Vivo, kameranya bagus, tapi harganya sesuai. Nah, disitulah dia memenangkan fungsi produknya. Makanya penjualannya sekarang gila banget. Ada lagi harga, misalnya ya dengan kualitas yang sama tapi harganya lebih murah. Nah, itu bisa kalau teman-teman memang punya kuatnya di situ. Teman-teman misalnya bisa dapetin produk yang memang termurahnya, yang ibaratnya nggak ada yang ngalahin. Nah, teman-teman bisa mainkan sendiri. Ya mungkin teman-teman bisa produksi sendiri suatu produk, di mana itu teman-teman bisa menekan harga gitu dengan kualitas yang sama dengan yang lain, tapi harga lebih murah. Atau yang berikutnya, service pelayanannya. Contoh mungkin ada sebuah merek mobil misalnya kayak Isuzu gitu ya. Dia mungkin dari sisi model mobil-mobilnya itu nggak terlalu banyak. Tapi dia dari segi service dia ada di mana-mana misalnya.
Atau mungkin Toyota juga servisnya ada di mana-mana. Dia menonjolkan itu terus-menerus. Atau mungkin simpelnya kalau misalnya shipper mungkin kalau servis dari segi customer service yang 24 jam. Bisa seperti itu. Jadi layanan 24 jam. Contoh yang aku tahu itu ada beberapa hosting ya, tempat-tempat beli domain, beli hosting itu rata-rata 24 jam. Ada juga beberapa tempat beli fashion, ada juga yang setahu aku dia nggak 24 jam, tapi dia sampai malam banget tuh. Sampai jam 22, jam 10, jam 11 malam tuh masih bisa. Gitu. Jadi bisa meningkatkan seperti itu. Atau misalnya layanan servis, barang bisa diretur kalau ada cacat atau yang lainnya. Seperti itu. Bisa dinego gitu ya. Bisa dinego. Nah, seperti itu. Atau garansi uang kembali, atau garansi seumur hidup. Ada loh temanku dia mau jual produk, garansinya seumur hidup. Dan terbukti penjualannya cukup laku ya. Jualnya kabel handphone, itu lakunya luar biasa. Gara-gara dia memberikan garansi seumur hidup. Itu salah satu bentuk servis. Kebayangnya. Nah, yang lainnya juga bisa kualitas, misalnya dengan harga yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Atau mungkin USP-nya ya, dia adalah suatu produk yang hanya diproduksi di daerah tertentu misalnya. Contoh kalau kayak di Bali ada jogger, kaos jogger itu hanya ada di sana. Penjualannya meningkat pesat gitu, karena memang eksklusivitas. Eksklusif ini salah satunya produk-produk yang mungkin dijual atau diproduksi hanya beberapa. Se-Indonesia hanya dijual 10, se-Indonesia yang dijual berapa misalnya. Atau dibatasin, produk ini hanya akan dijual sampai seminggu ke depan, atau hanya dijual di bulan ini aja. Gitu, itu masuk ke eksklusivitas. Gitu ya. Atau mungkin USP-nya dari prosesnya. Yang paling simpel mungkin kayak batik. Batik-batik zaman sekarang banyak yang batiknya pakai print, pakai printing. Nah, ini mungkin prosesnya benar-benar batiknya pakai tulis gitu. Jadi, ini beberapa USP yang teman-teman bisa gunakan atau teman-teman bisa aplikasikan ke produk teman-teman sendiri. Nggak harus ini. Dan mungkin juga ada yang lainnya juga yang teman-teman mungkin udah kepikiran, oh apa ya yang lainnya yang bisa teman-teman mainkan. Intinya teman-teman punya satu unique selling point yang bisa teman-teman tawarkan terus-menerus sehingga itu nempel di benak teman-teman, di benak konsumennya gitu. Sehingga ketika membicarakan HP kamera selfie expert, orang udah pasti mikirnya Oppo sama Vivo. Sampai sebegitunya. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke. Nah, lalu langkah berikutnya setelah teman-teman sudah membuat unique selling point-nya, sudah membuat model bisnisnya, targetingnya seperti apa, audiensnya seperti apa, teman-teman mulai tuangkan ke dalam website atau ke dalam landing page atau ke dalam sosial medianya gitu, tentunya dengan menggunakan konten-konten copywriting-nya gitu. Nah, materi copywriting sebenarnya udah kita bahas ya di beberapa di awal Februari waktu itu kita sudah tentang copywriting. Nah, di sini aku sedikit kasih gambaran sebenarnya seperti apa sih langkah membuat landing page atau membuat kontennya. Tapi sebelum masuk ke itu, landing page itu berarti website, Mas? Iya, betul. Jadi gini, landing page itu adalah bagian dari website. Website itu adalah secara keseluruhan informasi tentang produk-produk teman-teman yang mau ditawarkan. Nah, landing page itu adalah halaman penawarannya. Gitu. Jadi satu halaman penawaran di mana ketika orang ngelihat landing page tersebut, itu disitulah dijelaskan produk teman-teman itu apa. Gitu. Jadi kayak semacam sales-nya lah. Kira-kira sales bicara langsung ke konsumen itu seperti apa sih? Nah, itu dituangkanlah dalam sebuah landing page. Apa aja yang harus dituangkan dalam landing page. Seperti itu. Nah, biasanya ini ada nih kesalahan pemula ketika membuat landing page. Dan ini yang aku lakuin dulu. Aku ketika pertama kali membuat landing page, ini biasanya yang aku lakuin. Itu apa? Ini. Terlalu lama mencari ide untuk mendapatkan satu landing page yang bagus dan menghasilkan. Terlalu lama di sini. Jadi mikirin landing page-nya tuh terlalu lama, apa dulu yang dibahas, terus apa aja isi konten-kontennya, gambarnya seperti ya, taruhnya di mana, seperti apa gambarnya, terus kata-katanya seperti apa duluan yang dipasang segala macam. Itu biasanya orang terlalu lama di situ. Sebenarnya itu nggak masalah kalau misalnya di awal gitu. Tapi saranku kalau misalnya teman-teman udah tahu metode ini, teman-teman mudah-mudahan nggak akan lama lagi bikin landing page. Karena sebenarnya konsep yang harus dilakukan adalah ini. Teman-teman, itu buat langsung 5 draft. Jadi teman-teman nggak harus langsung dapetin satu yang terbaik dan menghasilkan, tapi ide yang ada di teman-teman itu langsung dituangin aja. Dibikin langsung draftnya. Misalnya kebayang, wah halaman awalnya atau headline-nya mau ditulisannya apa nih? Ya udah bikin dulu aja yang udah kebayang. Bikin 5 versi, 5 draft. Terus bagian body-nya seperti apa, video-video seperti apa yang mau ditulis aja dulu bikin draftnya. Gitu. Setelah itu diapain? Setelah kita bikin beberapa draft, ya udah jalankan, lakukan testing.
coba promosiin websitenya, promosiin landing page-nya ke audiens. Itu dengan cara apa? Bisa diiklanin atau taruh di sosial media atau di WhatsApp gitu. Lihat kira-kira efeknya seperti apa. Berapa lama tuh Mas bergerak? Ini nggak usah lama, ya kalau misalnya cepat ngelakuin ya, itu sebenarnya 3-4 hari udah kelihatan. Oke. Kalau misalnya langsung bisa dalam jumlah banyak. Tapi kalau misalnya satu ya tergantung speednya juga. Gitu. Kalau saranku, langsung iklanin juga, kalau misalnya ada budget ya, langsung iklanin, langsung di testing. Karena yang aku lakuin di situ biasanya. Karena kalau misalnya satu-satu ngasih ke orang, itu kan lama ya. Maksudnya kita dapat responnya lama, dapat reviewnya. Tapi kalau misalnya langsung kita iklanin, kita sebar ke banyak orang, kita langsung dapetin hasil cepat, langsung datanya bisa cepat, mana yang paling bagus. Gitu. Kalau pakai iklan 3-4 hari biasanya udah mulai kelihatan tuh datanya. Seperti itu. Jadi teman-teman ketika membuat landing page, pastikan teman-teman bikin beberapa draft sekaligus, udah lakuin testing aja. Ini pun berlaku ketika teman-teman buat konten di website, konten di sosial media, itu langsung aja bikin beberapa konten sekaligus, di testing kira-kira mana yang hasilnya paling bagus. Jadi nggak harus nunggu satu persatu. Gitu ya. Nah, ini ketika membuat landing page pun, teman-teman pastikan tentukan satu tujuan dari landing page-nya. Karena masih banyak yang aku lihat, beberapa teman-teman aku di luaran, itu ketika membuat landing page, itu di satu landing page tuh kayaknya semuanya pengen ditawarin. Pengen ditawarin suruh beli, pengen ditawarin suruh daftar jadi member, disuruh masukin nama dan email untuk dapetin ebook dan yang lainnya. Sebenarnya itu nggak perlu. Karena apa? Karena nanti si audiens malah bingung. Iya, malah akhirnya nggak ada yang dipilih nantinya. Gitu. Jadi ketika membuat landing page, teman-teman pastikan buat satu tujuannya dulu. Landing page itu tujuannya mau apa? Nah, ini ada beberapa tujuan yang bisa teman-teman buat. Contoh yang pertama misalnya pembelian produk. Jadi ketika teman-teman beriklan atau promosi landing page-nya, memang diarahkan audiensnya tuh untuk beli produk. Gitu. Jadi diarahkan beli sekarang. Jadi untuk beli produknya. Gitu. Jadi isinya pun, isi kontennya pun nanti itu akan berrelevan dengan tujuan yang mau kita targetkan dari landing page-nya. Yang kedua, misalnya memasukkan alamat email, kita mau dapetin datanya misalnya. Misalnya kita mau ngasih ebook gratis atau mau ngasih sesuatu yang gratis, mereka suruh masukin nama dan email misalnya, nah kita kondisikan seperti itu. Atau ingin daftar akun, jadi member, atau daftar webinar, atau menghubungi Anda via email, atau lewat telepon, atau lewat WhatsApp, atau untuk download sesuatu gitu. Nah, jadi teman-teman pastikan ketika membuat landing page, teman-teman punya satu goals-nya dulu, audiens mau diarahkannya kemana. Supaya audiens ketika masuk, mereka nggak bingung mau seperti apa. Jadi jangan semuanya sekaligus, pilih satu dulu aja. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip utama dalam beriklan. Jadi ketika teman-teman udah buat model bisnisnya seperti apa, targetingnya sudah tahu, problemnya seperti apa yang mau diangkat sudah tahu, unique selling point-nya udah tahu, teman-teman sudah buat landing page-nya seperti apa. Nah, ini ada beberapa prinsip yang teman-teman perlu praktekkan ketika mau beriklan. Jadi kalau semuanya udah siap, teman-teman tinggal siap beriklan. Yang pertama, Facebook Ads atau Instagram Ads itu bukan permainan. Jadi saya agak kurang setuju sih kalau misalnya ada orang-orang yang bilang main Facebook Ads gitu. Kenapa? Karena ya memang bukan mainan gitu. Karena kan berhubungan dengan duit ya. Kalau misalnya boncos sudah bahaya gitu. Jadi sebenarnya bukan permainan. Jadi boleh dilakuin part time. Jadi misalnya cuma sejam, 2 jam sehari, tapi tetap full heart ketika lagi ngejalaninnya, ketika full fokus juga. Jadi walaupun sejam 2 jam, misalnya teman-teman habis pulang kerja, pulang kantor, pulang aktivitas, di rumah sejam 2 jam udah, itu lakuin Facebook Ads-nya, bisa cek iklannya, atau buat kontennya, atau buat yang lain-lainnya. Intinya ketika buat Facebook Ads-nya, itu teman-teman fokus dan benar-benar full heart ngelakuinnya. Yang kedua, nah ini, kalau misalnya iklannya ditolak, di-ban, atau nggak bisa beriklan, itu hal yang wajar banget. Itu hal yang wajar justru. Yang wajar banget. Kenapa? Karena ya mungkin buat orang yang belum pernah beriklan pakai Facebook Ads, ya itu kan sesuatu hal yang baru. Dan ketika kita memasuk sesuatu hal yang baru, pasti akan ada yang namanya proses belajar. Nah, proses belajar ini ya kadang-kadang kita ditolak lah, di-ban lah. Kenapa sih Mas kalau misalnya kita baru awal gitu, kenapa konten kita tuh atau ads kita tuh bisa ditolak atau di-ban sama Facebook? Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kita baru pertama kali ngiklan, itu sering banget suka kadang ditolak iklannya, kadang lama di reviewnya, kadang di-ban. Aku pun juga ngerasain seperti itu dulu di awal. Itu biasanya banyak halnya. Yang pertama, bisa karena kontennya kita belum tahu nih. Ada konten-konten yang dilarang sama Facebook. Jadi Facebook punya kebijakan tersendiri, ada ads policy-nya untuk iklan, kontennya harus seperti apa. Nah, kita kadang di awal belum tahu nih, seharusnya seperti apa, kebijakannya seperti apa, yang dilarang tuh yang kayak gimana aja. Kita langgar aja ibarat kata gitu. Contoh misalnya konten-konten yang
dalam tanda kutip kayak ngajakin orang untuk bisnis tapi belum jelas. Oh oke, yang kayak menghasilkan sekian Iya, juta. bagaimana menghasilkan 2 juta hanya dari rumah, itu pasti langsung ditolak. Itu Facebook ada sensornya sendiri gitu ya? Yes, ada robotnya lah, ada AI-nya yang membaca itu, dan itu menurut Facebook belum tentu relevan atau belum tentu bisa kepake sama semua orang. Belum tentu cocok sama semua orang. Dan yang paling sering nih yang saya temui ini, paling sering itu kalau misalnya kebanyakan kata tuh bener apa enggak? Kalau kebanyakan kata sih enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya kata-katanya sesuai dengan aturan-aturan Facebook. Nah, aturannya itu seperti apa tuh? Aturannya itu tadi, dia nggak boleh, intinya gini, kalau yang berhubungan dengan alkohol, rokok, itu jelas sudah nggak boleh ya. Terus yang dengan hubungan dengan pornografi itu jelas nggak boleh. Nah, yang kadang yang tipis-tipis tuh yang ya tadi, yang kata-kata yang menurut kita itu nggak masalah, tapi menurut Facebook masalah. Contohnya kata-kata yang ambigu manfaatnya. Oke. Yang mungkin itu belum tentu semua orang bisa works ke semua orang. Contoh produk pelangsing. Produk pelangsing itu agak sulit kalau jual Facebook Ads. Kenapa? Karena belum tentu semua orang works pakai produk itu. Facebook pasti ngelarang biasanya. Produk-produk herbal tuh banyak banget yang dilarang. Kenapa? Karena produk-produk herbal, obat-obatan itu belum tentu semua orang works gitu. Jadi itu butuh. Misalnya kayak contoh kata-kata, produk ini bisa menyembuhkan penyakit atau menyembuhkan mata minus. Itu tuh nggak boleh. Padahal menurut kita ya biasa aja kan. Tapi menurut Facebook tuh nggak boleh. Yang Facebook harus, yang menurut Facebook bagus adalah produk ini bisa membantu menyembuhkan mata minus. Oh, oke, jadi ada ketidakpastian di situ gitu. Iya, betul. Jadi ya membantu kan, orang ya bisa dibantu, bisa enggak gitu. Tapi kalau produk ini bisa menyembuhkan mata minus, itu kan seakan-akan pasti kan. Menurut Facebook belum tentu gitu, makanya ditolak. Nah, yang kata-kata tipis-tipis kayak gitu tuh yang biasanya suka kena. Jadi kalau mau dibaca sebenarnya banyak banget Facebook Ads Policy, jadi teman-teman kalau mau pelajarin bisa di situ. Tapi tenang aja teman-teman, ini hal yang wajar kalau di awal masih belum terbiasa seperti itu. Terus dari Facebook Ads, hasilnya bisa cepat. Ada temanku yang baru beberapa minggu aja hasilnya udah bisa berjuta-juta dapetin dari Facebook Ads. Tapi balik lagi, ini bukan instan. Fokusnya adalah bukan langsung untung. Justru Anda harus paham dulu tujuan dan modal bisnis Anda. Jadi tujuan Anda iklan Anda harus tahu dulu. Contoh, misalnya Anda dapetin datanya dulu kah? Atau Anda ingin brand awareness dulu kah? Atau seperti itu, seperti yang lainnya. Seperti langsung pembelian juga bisa, tapi teman-teman harus paham dulu ada versi atau ada waktu-waktu time learning-nya Facebook untuk membaca kira-kira iklan kita akan bagus kah? Atau audiensnya tepat kah? Ada learning limitnya dulu, seperti itu. Nah, ini aku mau sedikit kasih gambaran, fakta 80% itu ketika orang membuat Facebook Ads itu biasanya gagal di awal. Kenapa aku kasih fakta ini? Karena biar teman-teman tahu gitu ya, hal yang wajar kalau misalnya teman-teman di awal masih boncos, terus iklannya belum berhasil, belum mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Itu hal yang wajar banget gitu, karena memang Facebook Ads buat yang belum pernah itu kan sesuatu hal yang baru dan butuh proses belajarnya. Tapi yang teman-teman perlu lakukan adalah, yang perlu teman-teman pahami, ada proses-proses yang teman-teman harus lihat ketika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang optimal. Yang pertama, teman-teman perlu lakukan yang namanya split testing. Jadi split testing ini adalah teman-teman membuat beberapa iklan atau membuat beberapa targeting atau konten untuk dites, untuk mendapatkan datanya dan dilihat hasilnya mana yang paling baik. Kemudian ya tadi kumpulkan datanya. Data-data hasil iklan yang udah dites, dilihat hasilnya seperti apa, dan teman-teman buat rekapannya. Kira-kira mana yang paling menghasilkan, yang mana konversinya paling bagus, dan kemudian baru dari data yang udah teman-teman punya, lakukan maksimalkan, atau di scaling, scale up atau di scale out. Nah, ini adalah beberapa proses agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal. Nah, struktur beriklan di Facebook Ads, jadi ada 3 struktur campaign yang akan teman-teman nanti jalankan, atau struktur yang teman-teman buat ketika membuat iklan. Itu yang pertama ada membuat campaign, atau men-setting campaign atau objektif. Jadi di sini teman-teman akan ditanyakan sama Facebook, objektif untuk beriklannya itu apa? Jadi target beriklannya itu tujuannya untuk apa? Untuk awareness kah? Untuk engagement kah? Untuk dapetin like, comment yang banyak? Atau untuk konversi? Atau yang lainnya? Nanti aku contohkan. Terus yang kedua, setting targetingnya. Kira-kira targeting audiensnya mau seperti apa? Lokasinya di mana? Gendernya apa? Umurnya berapa? Interestnya apa? Seperti yang sudah kita buat di market tadi.
model bisnis tentang marketnya mau tuh seperti apa. Nah, terus yang berikutnya baru konten kreatifnya. Jadi setelah buat audiensnya, lalu kontennya seperti apa. Nah, ini contoh untuk objektif dari Facebook Ads. Jadi teman-teman akan diberi pilihan banyak hal. Ada brand awareness, reach, traffic, engagement, app install, video views, lead generation, sampai store traffic. Dimana intinya adalah Facebook menyajikan ini, itu akan menyesuaikan dengan target teman-teman. Ketika teman-teman memilih ini, itu akan diberikan audiens yang sesuai dengan objektif yang udah teman-teman pilih. Contoh gini, Facebook jadi dia udah mengelompokkan marketnya atau mengelompokkan penggunanya itu berdasarkan interest mereka. Jadi orang-orang yang suka nge-like dan komen itu akan dikategorikan sebagai audience engagement. Gitu. Jadi misalnya kita suka nge-like, suka komen, kita tuh akan dinilai sama Facebook atau ditandain lah sama Facebook itu sebagai audiens yang suka engagement. Kalau misalnya kita suka belanja langsung ketika ada iklan terus kita belanja, kita akan dijadikan audiens atau dinilai audiens itu audiens yang conversion, seperti itu. Jadi Facebook akan mengelompokkan marketnya atau mengelompokkan penggunanya berdasarkan interest-interestnya. Dan itu akan diberikan kepada kita itu berdasarkan objektif yang kita pilihin tadi. Jadi pastikan teman-teman ketika beriklan jangan sampai salah pilih objektifnya. Pengennya dapat penjualan, harusnya pilih konversi, tapi yang dipilih malah engagement. Alhasil hanya cuma dapat like dan komen, yang belinya mungkin nggak ada. Gitu. Jadi menurut Facebook itu benar karena ya kita pilihnya engagement. Tapi menurut kita nggak tepat karena kita sebenarnya yang salah pilih. Gitu. Jadi pastikan teman-teman tahu. Nah, kalau teman-teman bingung ini apa, kalau di Facebooknya teman-teman bisa lihat di sini ada keterangannya tuh. Kalau misalnya nanti teman-teman buka dari Facebooknya langsung ya, ada keterangannya, ada tombol i, teman-teman bisa lihat itu ada keterangannya tuh untuk apa. Nah, yang berikutnya audience. Nah, audience ini teman-teman sebenarnya agak tricky. Jadi teman-teman bisa men-setting audience itu nanti ada 3 tahapan, ada 3 level. Ada yang namanya core audience, ada yang namanya custom audience, ada yang namanya look-alike audience. Jadi core audience itu adalah audience yang broad, audience yang memang kita belum pernah tahu akan seperti apa hasilnya. Artinya nih adalah audience yang kita setting, yang kita targetkan itu berdasarkan interest yang kita buat. Gitu. Jadi kita setting interestnya, kita tulis interestnya apa aja. Kalau di Facebook Ads itu ada kolom interest, teman-teman tuliskan interestnya misalnya jual hijab. Ya tadi misalnya jual hijab ini dia paling tertarik sama tokohnya siapa aja. Oh, bisa ngambil dari artis juga? Dari artis juga bisa, gitu. Tapi nggak semua artis ya, ada beberapa artis yang bisa, ada yang nggak. Atau misalnya dia sukanya baca buku apa, behavior-nya apa, segala macam. Nah, kita tuliskan interest atau behavior-nya tersebut, itu disebutnya core audience. Gitu. Jadi kita mentargetkan pertama kali adalah ke core audience, berdasarkan interest, behavior, demografi, sesuai yang sudah kita tuliskan tadi di awal. Itu kita tes jalankan iklannya. Setelah kita jalankan iklan, nanti kan ada audiens-audiens yang ngeklik iklan kita, atau lihat profil Instagram kita, atau mungkin mereka ada juga yang masukin nama dan email di website kita. Intinya kita punya data dari situ. Ketika punya data, kita bisa kumpulkan audiens tersebut berdasarkan data yang kita punya, itu disebutnya dengan custom audience. Jadi custom audience itu adalah audiens yang kita custom sendiri. Artinya audiens yang memang kita sudah punya sendiri datanya. Gitu. Jadi orang-orang udah pernah masuk nih ke website kita kumpulkan, kita kelompokkan, dan kita nanti ketika beriklan, kita targetkan hanya ke orang-orang yang pernah kita kumpulkan ini. Ini retargeting tadi? Retargeting tadi. Gitu. Jadi dari core audience, dari orang yang mungkin belum pernah masuk ke web kita targetkan, dan akhirnya mereka masuk ke website kita kumpulin bareng-bareng nih orang-orang yang pernah masuk ke website atau ke Instagram kita, namanya custom audience. Kita retargeting ke mereka, kita iklankan. Asumsinya adalah orang-orang yang udah pernah masuk ke website atau ke Instagram kita, minimal mereka tertarik dengan produk kita. Mereka cari-cari tahu, mereka lihat-lihat. Itu kan dalam tanda kutip asumsinya adalah mereka pengen lihat atau pengen tahu, tertarik dengan produk kita. Nah, lalu setelah kita sudah dapatkan custom audience-nya, kita bisa perluas jangkauannya dengan menggunakan namanya look-alike audience. Jadi, core audience ini kan kita tuliskan berdasarkan interest. Asumsi. Masih asumsi kita. Ini masih asumsi kita nih. Oh, audience kita ini asumsinya dia suka ini. Kita tuliskan. Kita jalankan iklan, lalu akhirnya adalah, misalnya nih ya, dari core audience ini kita targetkan ada menjangkau 10.000 orang. Ternyata dari 10.000 orang yang kita jangkau, reach-nya 10.000 orang, ternyata yang masuk ke website itu cuma ada 500 orang. Berarti yang tertarik cuma 5% misalnya, hanya 5% dari
reach atau jangkauannya. 500 orang ini adalah orang-orang yang asumsi kita juga tertarik dengan produk kita karena dia udah masuk ke website kita. Nah, dari 500 orang yang udah tertarik ini, kita buat lookalike audience-nya. Lookalike itu adalah, di sini ada keterangannya ya. Lookalike audience adalah audience yang karakternya mirip dengan custom audience yang kita punya. Jadi dari 10.000 orang yang kita jangkau, ternyata cuma 500 nih yang tertarik. Ya udah, dari 500 yang tertarik ini, kita minta tolong sama Facebook. Facebook carikan dong orang-orang yang karakternya mirip dengan 500 orang ini. Dicariin lah sama Facebook. Oke. Kebayangnya. Jadi lebih luas lagi. Ternyata dari 500 orang yang masuk ini, yang custom audience kita ini dicari sama Facebook yang karakternya mirip. Ternyata ada misalnya 100.000 orang di seluruh Indonesia yang karakternya mirip. Ya udah, kita targetin ke mereka lagi. Jadi lebih spesifik lagi. Kita dapetin yang udah nggak terlalu broad, tapi kita dapetin yang memang sudah lebih spesifik lagi, lebih detail. Gitu. Nah, ini adalah contoh alur dari ketika kita membuat iklan dari awal sampai nanti teman-teman mau scale up. Gitu. Nah, jadi awalnya seperti ini. Ini bagian kiri, ini adalah yang paling atas audiensnya, yang bawah ini kontennya, yang bawah ini adalah page-nya atau website-nya. Atau halaman ketika orang ngeklik, nyampainya kemana. Nah, di awal, kita mentargetkan cold audience atau core audience yang tadi. Audience yang masih kita setting berdasarkan interest. Asumsi. Gitu. Ketika kita setting cold audience, kita berikan konten-konten yang memberikan value buat mereka. Konten edukasi kah? Konten tentang produk kita tuh sebenarnya manfaatnya apa? Karena memang orangnya belum pernah tahu produk kita kan. Cold audience ini kan orang-orang yang belum pernah tahu produk kita seperti apa. Jadi kita kasih konten-konten yang memang mengedukasi mereka. Nah, dari sini akhirnya ada yang masuk ke website kita. Ada yang masuk ke website kita, ada yang lihat-lihat, ada yang nonton videonya, dan yang lain-lainnya. Kita buatlah custom audience-nya. Custom audience dari yang udah kita punya tadi. Nah, setelah dari custom audience ini, baru kita buat custom audience buat videonya. Kita bikin video penawaran produk, di mana audiensnya adalah dari custom audience ini. Kebanyakan contoh tadi misalnya reach-nya 10.000, ternyata audiensnya yang masuk cuma 500. Ya udah, kita bikin konten kedua, di mana konten kedua itu penawaran produk ke 500 orang ini. Penawaran produk kah, penawaran promosi kah, penawaran diskon kah, atau yang lainnya. Nah, dari sini baru diarahkan ke landing page. Bisa dipahami ya. Jadi dari sini nanti bisa ke page kita, ke Instagram kita, atau ke website kita juga. Dari sini baru ke halaman landing page-nya, penawarannya. Nah, dari sini mungkin ada yang langsung belanja, akhirnya masuk ke thanks page, atau mungkin ada yang belum belanja juga. Nah, yang belum belanja, dari sini kita targetkan lagi nih. Kita buat lagi retargeting kontennya, supaya mereka masuk ke landing page, baru ke halaman thank you. Perjalanan dari audiens itu Mas ya? Iya, betul. Ini perjalanan dari audiens yang cold, orang yang memang belum tahu, sampai akhirnya gimana caranya mereka masuk ke halaman landing page dan belanja produknya. Nah, ini sedikit gambarannya. Atau bisa juga dengan metode yang kedua, alur yang kedua. Jadi dari audiens yang interest, yang tadi kita tuliskan masih core audience, berdasarkan interest, behavior, dan yang lainnya, kita bikin ad konten, bikin konten buat penjualannya, lalu diarahkan ke misalnya ke website kita, ke page kita, atau ke Instagram. Nah, dari sini orang-orang yang udah nonton video, video viewers, atau orang-orang udah masuk ke website segala macam, kita bikinlah lookalike audience-nya. Kita bikin lookalike audience-nya, lalu kita bikin konten, dan kita arahkan ke landing page lagi. Gitu. Jadi ini untuk lebih ke arah kalau kita memperluas jangkauannya. Dari orang yang udah pernah masuk, kita bikin custom-nya, lalu kita bikin lookalike audience-nya. Ini seperti ini. Gitu ya. Dan ketika teman-teman, yang paling penting, ketika teman-teman udah buat skemanya seperti tadi, buat kira-kira kontennya apa dulu, ke audiensnya yang mana dulu yang ditargetkan, itu teman-teman baca datanya. Gitu. Jadi setiap jalankan iklan itu pastikan teman-teman baca datanya. Dan ada beberapa data yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi Facebook itu menyajikan banyak data. Banyak banget teman-teman mau cari data apapun dari iklan yang dijalankan itu ada. Tapi nggak harus semuanya. Karena ya kita ketika mau, terutama kalau teman-teman produknya penjualan produk ya, itu teman-teman hanya perlu perhatikan beberapa hal. Nah, ini contoh-contoh
data yang teman-teman perlu baca ketika teman-teman melakukan penjualan produk dengan Facebook Ads. Ini istilah-istilah yang ada di Facebook Ads Manager ya, Mas? Yes, betul. Jadi ada di dashboard Facebook Ads Manager, nah ini ada beberapa istilahnya. Jadi itu banyak banget sebenarnya. Ada puluhan yang bisa teman-teman baca, tapi kalau aku biasanya ke beberapa hal ini aja, nggak ke semuanya. Gitu. Jadi yang pertama dari cost per result, jadi hasil iklannya seperti apa. Ini tergantung berdasarkan objektif yang teman-teman pilih di awal. Kalau objektifnya engagement, ya udah berarti interaksinya berapa per hari. Kalau konversi, berarti berapa konversinya per hari. Kalau misalnya awareness, ya berapa orang yang kena setiap harinya. Terus impression, itu jumlah iklan yang tayang. Berapa jumlah iklan tayang per harinya. Gitu. Karena ngaruh, kalau misalnya jumlah iklan tayangnya nggak maksimal, ya berarti ada hal yang perlu diubah dari sisi kontennya. Reach, jumlah orang yang melihat iklan Anda. Perlu tahu juga, jadi biar tahu persentasenya dari orang yang kena iklan sama orang yang jumlah iklan yang tayang, itu berapa. Persentasenya bisa dilihat. Frekuensi, ini rata-rata orang melihat iklan Anda. Jadi orang ketika ngeliat iklan Anda tuh biasanya per hari berapa kali. Itu difrekuensikan rata-rata berapa. Terus link clicks, nah ini jumlah iklan Anda yang diklik. Jadi iklan Anda ketika tayang di audiens, itu berapa yang ngeklik. Kalau yang ngeklik dikit, itu berarti kan kurang efektif, kurang bagus, entah audiensnya yang salah, entah kontennya yang kurang menarik, seperti itu. Atau cost per link click. Cost per link click ini adalah biaya per orang yang ngeklik. Ini berdasarkan dari jumlah iklan yang tayang dibagi dengan jumlah kliknya. Gitu. Misalnya yang tayang 1000, tapi ternyata yang ngeklik cuma 200. Gitu. Berarti kan cuma berapa? Biayanya ntar dihitung berdasarkan budget yang udah keluar juga. Link click through atau CTR, ini adalah perbandingan jumlah klik dengan jumlah iklan tayang. Jadi persentasenya berapa. Kalau ini ngaruhnya ke konten nih. Ngaruhnya ke konten salah satunya. Jadi kalau CTR-nya kecil, itu berarti kontennya nggak menarik. Karena yang ngeklik sedikit. Nah, kalau video views, ini adalah jumlah orang yang menonton video Anda. Jadi di Facebook juga bisa tahu nih, video iklan yang Anda jalankan itu, kira-kira orang nontonnya sampai berapa persen dari total videonya. Misalnya video Anda 1 menit. Ada orang-orang yang nonton cuma 25% doang, artinya cuma nonton 15 detik. Ada orang-orang yang cuma nonton 50%, 75%, 95%. Nah, teman-teman bisa lihat, bisa track di sini. Dan itu bisa buat bahan evaluasi konten juga? Yes, itu bisa buat bahan evaluasi konten. Artinya kalau misalnya ternyata dari 1000 iklan yang tayang, 1000-1000-nya cuma nonton 25%, artinya kan kontennya nggak menarik. Gitu. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan setiap harinya dari hal-hal ini. Nah, ketika teman-teman udah bisa baca data ininya, teman-teman buat parameternya. Karena tiap produk itu biasanya parameternya beda-beda. Cost per kliknya berapa, link kliknya berapa, CTR-nya berapa, itu tiap produk itu biasanya beda-beda. Gitu. Teman-teman buat dari hasil teman-teman testing, lalu buat datanya seperti apa, rata-ratanya berapa, lalu dijadikan patokan atau parameter ke depannya. Oke, berarti konten yang paling menarik kalau dari tadi apa yang Mas Adwin bilang, kalau saya tangkap, itu berarti konten yang paling direkomendasikan itu adalah video. Betul sekali. Jadi konten saat ini yang paling direkomendasikan itu memang video. Bentuknya video? Bentuknya video. Kenapa? Karena memang saat ini orang lebih senang dengan gambar yang bergerak, tayangan-tayangan video. Makanya nggak heran YouTube itu menjadi aktif sosial media paling nomor 1 tahun 2019. Dan sekarang tahun 2020 kemungkinan besar TikTok nih akan mulai naik. Karena TikTok semua videonya naik juga kan. Semuanya video konten-konten. Karena memang orang saat ini behaviornya lebih senang melihat video dibanding hanya gambar diam aja. Seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa gambaran teman-teman ketika mau membuat iklan di Facebook Ads, di Instagram Ads, ada beberapa patokannya, ada beberapa alurnya yang teman-teman bisa perhatiin, dan data-datanya seperti apa yang teman-teman baca. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari sini dan bisa membuat teman-teman beriklan juga lebih optimal hasilnya dan penjualan teman-teman bisa meningkat. Oke, mantap banget Mas Adwin, keren super. Mas, ini tapi sebelum kita akhiri nih, kita banyak sebenarnya dari teman-teman online shopper gitu kan, yang mungkin agak sedikit sulit untuk belajar teknis, tapi maunya pakainya pihak ketiga. Betul. Pihak lain gitu misalnya, ada pihak agency. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa kan, asal kita tahu teknisnya. Betul. Seenggaknya kita tahu basicnya, bener ya? Betul. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai pihak ketiga untuk beriklan sebenarnya nggak masalah. Yang penting teman-teman tahu nih alurnya seperti apa, terus data-datanya seperti apa yang harus dibaca. Jadi ketika agensi ngasih data, teman-teman bisa berargumen, harusnya gini kok kalau misalnya nggak sesuai. Oke, dan semoga apa yang dari tadi disampaikan oleh Mas Adwin ini bisa jadi masukan teman-teman dan bisa menjadi satu pengetahuan baru buat teman-teman mungkin yang masih belum tahu tentang digital advertising ini, dan bisa diaplikasikan ke bisnisnya masing-masing dan setidaknya bisa merubah penghasilannya puluhan sampai ratusan kali lipat gitu Mas ya. Amin. Semoga berkah juga buat teman-teman.
Dan terima kasih buat seluruh shipper-shipper Ninja Academy yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ada 2 video nih Mas ya, yang sama Mas Adin. Ada video yang pertama basic digital advertising sama yang digital advertising tricks yang kali ini. Dan buat semua teman-teman shipper Ninja Academy, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang Ninja Academy, adanya kapan lagi sih? Dan benefitnya, detailsnya tuh apa aja yang bisa kita dapat gitu kan? Silakan telepon CRO-nya dari shipper-shipper masing-masing. Dan nanti silakan ditanya semua hal tentang Ninja Academy di situ. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga berguna, stay safe, stay healthy juga pastinya. Kita tahu semuanya lagi banyak wabah virus yang ada di mana-mana. Sampai ketemu di Ninja Academy berikutnya.